اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya menulis satu tulisan ringkas. Saya kasih judul Virus Al-Corona, yang terjemahnya virus corona. Dan saya tulis kesimpulan-kesimpulan ringkas dari penjelasan para ulama, demikian juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah tulisan berikut ini. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya corona itu dalam istilah syar'inya itu termasuk wabah dan bukan termasuk ta'un. Meskipun ta'un dengan wabah ini sama-sama artinya adalah wabah penyakit, tetapi ada perbedaan. Wabah itu adalah penyakit yang menyebar, yang menular, penyakit yang menimpa banyak orang. Adapun ta'un itu adalah satu jenis khusus dari wabah. Artinya apa? Setiap ta'un berarti adalah wabah, tetapi tidak setiap wabah berarti adalah ta'un. Nah, sekali lagi, corona itu termasuk wabah, bukan termasuk ta'un. Kalau ta'un itu adalah satu jenis khusus dari wabah yang membuat luka pada tubuh. Lukanya itu adalah bagai tusukan tombak. Yang melakukan ta'un itu adalah para jin. Nah, penjelasan ringkas ini saya ambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis yang menyebutkan bahwasanya ta'un itu adalah muncul dari kalangan para jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'un, ta'un adalah syahadatun li ummati, mati syahid untuk umatku. Wa wakhzu a'daikum, dan dia adalah pukulan dari musuh-musuh kalian, minal jin, dari jin. Ghuddatun ka ghuddatil ibil." Penyakit ini adalah takhruju fil agad, biasanya keluar pada bagian ketiak manusia. Wal maraq, atau pada bagian yang tipis dari tubuh manusia ini, daging yang lembut atau daging yang tipis. Man mata fihi, dan siapa yang mati karena ta'un, mata syahidan, dia matinya mati syahid. Wa man aqama fihi, dan siapa yang tinggal di tempat yang ada ta'un, tidak lari untuk meninggalkan tempat tersebut, kana kal murabit fi sabilillah, dia itu seperti melakukan riba fi sabilillah. Wa man farra minhu, siapa yang lari dari ta'un, kana kal farri, dia itu seperti orang yang lari min zahfi, dari perang. Dan lari dari perang hukumnya adalah haram. Nah, ini hadis tentang ta'un. Corona bukan termasuk ta'un, tetapi termasuk wabah. Ta'un tidak bisa masuk kota Madinah, tetapi kalau wabah bisa masuk kota Madinah. Dalilnya, ala amradil Madinah, di pintu-pintu kota Madinah, malaikatun, ada malaikat-malaikat. La yadkhuluha ta'un, tidak bisa masuk ke kota Madinah penyakit ta'un. Wal dajjal, tidak pula dajjal. Kenapa? Karena ta'un ini kan pukulan dari para jin. Nah, para jin tidak bisa memukulkan ta'un ini di dalam kota Madinah. Tapi kalau corona itu
tidaklah muncul suatu perbuatan keji fi qaumin, dalam satu kaum, qattu sama sekali, hatta yu'minu biha, sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, illa fasha, kecuali pasti menyebar fihim pada mereka at-ta'un, ta'un wal auja, dan penyakit-penyakit allati lam takun madat, yang belum ada sebelumnya fi aslafihim, pada orang-orang terdahulu. Nah, corona tidak termasuk ta'un, tetapi termasuk al-auja, penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Nah, penyebabnya adalah ini, al-fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia dengan terang-terangan. Yu'linu biha, mereka terang-terangan. Nah, sekarang apa saja kategori al-fahisyah? Al-fahisyah ini segala perbuatan yang keji menurut akal sehat dan juga menurut syariat. Misalnya zina, misalnya mencuri, misalnya memakan sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan, tikus dimakan dan sebagainya. Nah, itu adalah fahisyah. Nah, kalau fahisyah itu dilakukan terang-terangan, itu menyebabkan munculnya al-auja, penyakit-penyakit yang baru. Nah, maka Indonesia itu boleh terkena corona karena di Indonesia ini fahisyah ini dilakukan terang-terangan. Karena semua dosa besar itu termasuk fahisyah, dan kita tahu riba termasuk dosa besar. Di Indonesia riba dilakukan terang-terangan. Bank konvensional berdiri di mana-mana, legal, ya, tidak ilegal. Nah, ini berarti dilakukan terang-terangan. Maka kalau corona ini menyerang Indonesia sangat mungkin, ya, tapi nggak usah takut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi saya mengatakan bahwasanya ta'un itu sifatnya adalah membuat luka pada tubuh bagai tusukan tombak. Ini penjelasan ini dari mana? Kalau corona itu tidak membuat luka seperti tusukan tombak, tidak ada, ya. Maka corona itu bukan ta'un, tetapi hanya wabah saja. Nah, ini penjelasan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, yahtasim, akan bertengkar asyuhada, orang-orang yang mati syahid, wal mutawaffuna ala furusihim, dengan orang-orang yang mati di atas tempat tidur, ila rabbina, bertengkarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat pertengkaran apa? Fil ladzina yatawaffawna min at-ta'un, tentang orang-orang yang matinya karena ta'un. Bagaimana pertentangannya? Fayaqulu syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang mengatakan kepada Allah, ikhwanuna, mereka yang mati karena ta'un adalah saudara-saudara kami. Qutilu kama qutilna, mereka dibunuh sebagaimana kami terbunuh. Wa yaqulul mutawaffawna ala furushihim, orang-orang yang mati di atas tempat tidur mengatakan, ikhwanuna, enggak, mereka adalah saudara kami. Matu ala furushihim, karena mereka matinya itu di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Kama mutna, sebagaimana kami juga mati di tempat tidur. Nah, bagaimana Allah memutuskan? Fayaqdillahu bainahum, Allah berikan keputusan antar mereka, enggak usah bertengkar. Fayaqulu rabbuna, maka Allah berkata, unzur, lihatlah, ila jirahihim, kepada lukanya orang yang mati karena ta'un. Fa in asbahat, kalau serupa, jirahuhum, luka mereka, jirahal maqtulin, dengan lukanya orang-orang yang terbunuh di medan perang, fa innahum minhum, maka berarti mereka termasuk kelompok mati syahid, wa ma'ahum, dan juga bersama orang-orang yang mati syahid. Fayanzurun, maka mereka melihat, ila jirahil maqtunin, kepada lukanya orang-orang yang mati karena ta'un. Fa idza, ternyata jirahuhum, luka mereka, qad asbahat, sungguh serupa, jirah asyuhada, dengan lukanya orang-orang yang mati syahid. Fayulhaquna bihim, maka mereka pun digabungkan bersama
mati syahid. Nah, ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka kalau orang-orang yang mati karena corona itu dalam tubuhnya sama sekali tidak ada bekas luka seperti lukanya orang-orang yang ketusuk tembok atau obat dalam perang jihad fisabilillah. Nah, sehingga corona itu bukan ta'un, tapi corona adalah wabah. Nah, Bapak Ibu rahimani Allah, meskipun demikian, wabah dengan ta'un itu ada kemiripan hukum. Apa kemiripan hukumnya? Rasul bersabda, "Inna hadzal wabah", sesungguhnya wabah, rijzun, adalah satu hukuman, ahlaqallahu bihil umam qablakum, yang digunakan Allah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Wa qad baqiya minhu fil ardi syai', masih tersisa sedikit wabah di bumi. Yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan, kadang datang, kadang pergi. Fa idza waqa'a bi ardin, kalau terjadi wabah di satu tempat, fala takhruju minha firaran, jangan keluar dari tempat tersebut karena lari. Wa idza sami'tum bihi fi ardin, tapi kalau mendengar ada wabah di satu tempat, fala taqulha, jangan masuk ke dalamnya, kecuali ada kepentingan, misalnya dokter untuk mengobati dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, ini kemiripan hukum antara wabah dengan ta'un. Ta'un terjadi di satu tempat, kita tidak boleh masuk kepadanya. Wabah juga begitu. Ta'un terjadi di satu tempat, orang-orang yang ada di situ tidak boleh keluar karena lari. Keluar karena lari nggak boleh. Kalau keluar karena hajat ya nggak apa-apa. Tapi kalau karena lari meninggalkan tempat tadi nggak boleh. Nah, ini ta'un dan wabah hukumnya sama. Nah, Bapak Ibu rahimani Allah, kalau wabah itu setiap tahun pasti terjadi. Nah, supaya kita terhindar dari wabah, maka hendaklah kita melakukan perintah Nabi berikut ini. Perintah Nabi apa? Ghatul ina, tutupilah wadah minuman. Kalau kita punya gelas, kita minum, masih tersisa, nah itu jangan dibiarkan terbuka, tutup. Wa usiqah, dan ikatlah wadah minuman. Inna fis sanati lailah, dalam satu tahun ada satu malam yang zilu fiha wabah, yang wabah itu turun pada malam tersebut. La yamurru bina illa mughatta, tidak melewati wadah yang tidak ditutupi, au siqa'in lam yuwaqa, atau wadah minum yang tidak diikat, illa waqa'a fihi min dzalikal wabah, kecuali pasti akan memasukkan wabah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, inilah hadis-hadis tentang ta'un dan tentang wabah. Kesimpulannya adalah ta'un berbeda dengan wabah. Para ulama mengatakan ta'un adalah nau'un, satu jenis khusus, min anwa'il wabah, dari jenis-jenis wabah penyakit. Wa alaihi atibba, itulah yang diyakini oleh para dokter-dokter. Maka ta'un itu selalu adalah wabah, tetapi wabah tidak selalu adalah ta'un. Nah, sekarang corona ini termasuk wabah, bukan termasuk ta'un. Innahuma mutabayyinan, keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Al-wabah, adapun wabah atau wabah penyakit adalah wahamun yughayyirul hawa, satu penyakit atau satu virus atau satu kondisi rusak yang menyebabkan udara ini rusak. Karena udara rusak, fatakthuru bisababihil amrad finnas, maka menjadi banyak orang-orang yang terkena penyakit tersebut di kalangan manusia. Wa ta'un, adapun ta'un, huwa dhar, itu adalah satu pukulan, alladzi yusibul insa, yang mengenai para manusia, minal jin, yang dilakukan oleh para jin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW bahwasanya ta'un adalah wahzu a'daikum minal jin. Corona bisa masuk Madinah, sementara ta'un tidak bisa masuk kota Madinah. Inilah kesimpulannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.